Halo, halo, selamat siang, girls. Opening dulu ya. Opening dulu. What's up everybody, dimanapun kalian berada saat ini, semoga kalian ada dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Sekarang ini aku ada dua gadis-gadis yang cute, yang rencananya mau tanya-tanya ke aku itu soal everything about masa lalu dan masa muda aku. Aku jadi kesannya tuh sekarang tuh tua banget gitu. It's okay, nggak apa-apa. Oke, girls. Ini ngomong sendiri aja ya. Iya, halo. Sekarang halo. Sok atau sekarang kamu teh mau rencananya misinya apa gitu? Kok nanya kita sih kak? Iya, nanya dulu dong, misinya apa sekarang kalian misinya? Apa ya? Kak udah gak kelar. Kelamaan nunggu ini tuh. Ayo, misinya sekarang mau mengorek-ngorek masa lalu aku gitu. Ya aku tuh mau ngorek-ngorek masa lalu kakak, masa muda kakak. Oke, nggak apa-apa. Itu akan menyenangkan. Come on. Mulai dari mana? Ini masih masa ketawa. Oke, ayo. Ayo pikirkan apa yang ingin kalian tahu dariku. Aku siap. I'm ready to go. Ya, soalnya tadi ketawa mulu, tadi dulu istirahat dulu. Ya oke, istirahat dulu, relax, tenangkan. Soalnya bertanya itu lebih susah daripada ditanya gitu. Iya bener. Ya kan? Di sekolah juga kalian gitu kan? Males nanya gitu kan? Paham? Kata gurunya teh. Kalian paham? Ya, paham, Pak. Padahal nggak paham. Ya ampun. Yuk. Yo, tanya aku dari masalah-masalah yang standar aja dulu. Yang ringan-ringan, jangan kayak mertua nanyain calon menantu, susah-susah. Nggak akan itu dulu akan nggak akan. Ya, yo. Sambil makan kali nggak apa-apa ya. Sambil makan. Sambil makan aja, nggak apa-apa, sambil makan aja. Tapi kalau lagi ngunyah nggak kedengeran suaranya ham. Mil goreng kacang. Wey, bagi dong. Pasti itu kacangnya Nanti kita nggak. kacang sisa lebaran ya. Iya. Aku tahu, soalnya aku juga gitu, makan di sini makan sisa lebaran. Aduh, udah bosen. Yo guys. Yo guys, gas guys. Aku dulu. Siapa nih yang mau nanya nih? Enggak. Oh iya, aku kenalin dulu nih, yang nanya sama aku tuh Nida dan Enda, dua teman akrab yang udah berapa tahun kalian temenan ya? Udah berapa tahun kalian temenan? 5 tahun. Oh, awet sampai sekarang. Andaikan hubungan cinta itu bertahan sampai 5 tahun dan berikutnya selanjutnya, seneng banget ya. Ya beginilah. Oh. Sekarang Nda yang mau nanya ke kakak ya. Ayo Nda, mau nanya apa Nda? Tapi ini bukan masalah ya. Oke. Apa ini? Ayo, come on. Ya, ini ya. Yo. Apa alasan kakak buat channel? Buat konten. Alasan kakak buat konten, Alasan kakak itu buat konten. Oke, alasan kakak buat konten ini ya, karena kakak itu orangnya kebanyakan sendiri gitu, jarang main. Terus cukup waktu yang cukup luang gitu, daripada kakak buang-buang buat
bikin hal-hal yang sia-sia gitu. Kenapa gitu kakak itu nggak bikin konten aja gitu? Kakak tuh suka ngobrol juga, suka dengerin. Jadi kakak kepikiran kenapa sih, gimana gitu kalau misalkan bikin konten yang ringan-ringan aja gitu. Gitu. Kakak, Ngisi waktu gitu. Apa? Kak, Ya apa? apakah ini cara kakak buat ngilangin rasa sendiri kakak gitu? Ngilangin rasa sendiri kakak? Ya kakak, ya gini. Kakak itu kalau misalkan lagi jenuh, mikirin ide-ide, mikirin cari-cari temen gitu. Temennya temen di sosial media. Soalnya kalau misalkan temen di realita itu susah ya. Susahnya karena ya untuk umuran kakak yang agak tua, aku tua, itu udah pada sibuk gitu ya sama urusan, sama pekerjaannya dan hal-hal lain. Ya gitu aja, kayak nemu kalian ini bisa ngobrol-ngobrol lumayan kan. Dalam kesendirian ini aku tuh jadi ada temen kayak kalian gitu, temen yang bawel-bawel. Oke, next, apa lagi yang mau kalian tahu? Dari kapan sih kak kakak buat konten kayak gini? Konten kayak gini ini baru 2 minggu, Sista. Baru dua minggu. Kalau konten-konten lainnya kakak pernah bikinnya dan itu ternyata membutuhkan banyak teman dan juga banyak biaya. Otomatis itu bikin masalah sendiri gitu. Mau bikin konten cari teman susah, harus ada biayanya. Wow, gak dikit gitu. Jadi udahlah, bikin konten ngomong aja kayak gini gitu. Kita juga nggak perlu susah, nggak perlu harus ganteng gitu kan. Nggak ada wajahnya. Orang mah nggak bakal tahu ya kak. Iya, nggak bakal tahu. Yang penting kita ngobrol aja gitu. Itu termasuk aku sama Anda gitu. Iya, makanya gitu. Kakak gak usah malu-malu karena wajahnya gak kelihatan. Kita ngomong aja kesana kemari bebas, usah bodoh, ngomong apa aja. Oke. Aku mau nanya ke Bentar. Cuman dulu kakak deh, buset cuman dulu. Oke, all time. Kita kembali ke masa lalu. 1, 2, 3. Oke, silakan tanya. Kakak tuh anaknya gimana sih kalau di sekolah? Apakah yang pendiam atau yang takilan kamu diem? Oke, nah kakak itu termasuk yang fleksibel gitu ya. Jadi kalau misalkan di sebuah satu situasi, kakak itu bisa sangat menyenangkan, rame banget, banyak, jadi ngehidupin suasana itu, dari suasana yang lagi pada diam gitu, bengong, lagi bingung mau apa gitu kan. Kakak bisa ngehidupin situasi. Terus di satu waktu juga kakak bisa jadi orang yang diam gitu, cool, gak banyak ngomong, kelihatan kalem, santai. Bahkan guru kakak bilang kayak gini, kakak itu kalau misalkan di kelas itu terkesan kayak anak yang kutu buku, diam, gak banyak ngomong. Tapi kalau udah di panggung itu udah aktif banget gitu. Soalnya dulu kakak kan kalau ada acara band-band di sekolah itu selalu jadi orang yang ditunggu gitu. Ada yang ditunggu. Tapi itu beneran. Alhamdulillah, aku pernah jadi idol. Idol lokal. Dulu kakak itu jadi vokalis, juga iya, juga rappernya juga. Jauh-jauh sebelum ada rame-rame musik hip hop sekarang gitu. Kakak itu dulu ya. Oh no, nggak boleh, nggak mau sekarang kakak nggak mau nunjukin skillnya. Semua nggak apa-apa dan contoh. Dulu kakak punya lagu apa ya? Oke, sedikit ya. Tapi ini bahasanya metafora, jadi terlalu jauh gitu, makanya nggak laku.
Dengerin ya. Aku juga ya kak. Hai. Oke. Gimana? Bilang. Katanya mau nyanyi. Udah nungguin nih. Oh, kalian nungguin aku nyanyi. Aku nge-rap gitu. Oke. Ya. Udah sama-sama diem. Oke, dengerin ya. Aku masih dapat melihat terang di balik awan yang berhembus terlihat tenang. Selama cahaya di langit membentang, ku yakin masih akan ada harapan yang kan datang. Meski mega kini telah terlelap dan langit malam ini terlihat gelap, tapi masih akan ada mentari mengganti malam gelapku ini dengan pagi. Gitulah. Aku lupa liriknya. Soalnya lama banget, itu udah bertahun-tahun yang lalu. Oke kakak, jadi gitu di sekolah itu fleksibel aja gitu, tergantung suasananya dan mood kakaknya mau kayak gimana gitu. Kakak itu lebih banyak nggak? Itu kan kalau di sekolah ya. Ya. Di rumah kak. Kalau di rumah kakak itu gimana ya? Kalau di rumah ya biasa aja lah kak, kayak ya sama aja kayak gitu. Kadang diem, kadang ngobrol kesana kemari ngobrol. Kebanyakan sih ya gitu aja, sama nggak terlalu kemana-mana gitu. Cuman kalau di rumah kan cuman sama teman-teman aja yang itu aja temennya gitu, nggak terlalu gaul keluar kemana, nggak. Berarti anak rumahan ya kak? Ya anak rumahan kakak itu, dari rumah ke rumah mainnya, nggak pernah main nggak pernah main ke, kan kalau anak-anak lain lah ngumpul kemana gitu kan, main kemana. Kakak itu dari rumah ke rumah aja. Jadi kalau nyari kakak itu gampang, ke rumahnya teman kakak, tuh ke rumah kakak udah aja gitu. Iya sama berarti. Nggak ke kafe gitu ya? Nggak ke kafe. Soalnya kakak tuh tahu diri, kakak tuh gak punya uang, dan kakak itu gak mau jadi beban buat teman-teman kakak yang harus traktir kakak gitu. Tahu nggak kalian? Kakak itu dulu itu gak bisa pakai motor, you know. Lu pakai apa sepeda? Hah? Pakai apa sepeda? Pakai sepeda bisa, cuma kakak itu gak bisa pakai motor, gak bisa. Gak balance aja pakai motor. Bisa pakai motor tuh sekarang ya, mungkin udah beberapa tahun selepas sekolah gitu. Tapi ada enaknya loh. Gak pernah disuruh-suruh sama siapapun. Gak bisa pakai motor. Iya, kalau misalkan mau ke sana mau ke sini, antar dong. Dia mah nggak bisa pakai motor kan. Cari aja yang lain gitu. Kalau misalkan kan nih ya, kita ke ulas masa lalu ya. Kalau misalkan punya pacar juga, kakak itu diapelin sama cewek. Iya. Balik dong. Soalnya gitu. Misalkan aku gak bisa pakai motor kan, tahu kan, motor gak ada, aku gak bisa pakai juga. Kalau ada juga gitu, ya udah aku yang ke rumah kamu katanya. Aku duduk di rumah aja gitu, like a king. Mungkin si ceweknya bilang gini ya, gue punya pacar nyebelin banget anjir. Kayaknya mereka tuh ngidam gitu, jalan-jalan sama cowoknya gitu, kayak yang lain, kayak holang-holang gitu. Dia nggak bisa. Jadi pacarannya itu kita aman di rumah aja gitu, ngobrol di rumah. Belinya beli apa kak? Teh jus? Jajan ya, tes istri, you know. Enggak, kita kan soalnya kan mainnya di rumah gitu kan. Jadi apa aja yang di rumah, yang penting tuh ceweknya tuh sama aku aja gitu. Ya ngobrol kayak pokoknya ada aku mah, ada kamu aja kayak katanya gitu. Kayak sederhana banget gitu kan. Dan kakak juga waktu remaja gitu, waktu SMA kayak kalian gitu.
kakak itu nggak sering gonta-ganti pacar dan nggak lama juga kalau misalkan pacaran. Halo. Iya kak. Ya gitu kakak ceritain kan barusan. Kakak itu waktu SMA itu nggak punya banyak pacar gitu, nggak ganti-ganti pacar, nggak memanfaatkan situasi lah gitu. Jadi punya pacar satu bulan sampai 5 bulan. Kadang-kadang kakak nggak ngasih tahu siapa pacar kakak gitu. Kakak juga nggak, Diem-dieman ya? iya diam-diaman. Jadi kakak itu nggak mau pacaran dulunya tuh, nggak mau pacaran sama yang satu sekolah. Pengen tahu alasannya kenapa? Karena kalau kakak ketahuan punya pacar di sekolah, cewek-cewek yang lain udah kayak males gitu deketin kakak tuh. Soalnya sayang banget gitu, kakak itu udah Jangan pas sekolahnya kayak gue ini. enggak, kakak nggak playboy, beneran kakak nggak playboy. Malahan kakak tuh jaga jarak sama cewek itu. Kalau misalkan ada nih ya, kakak ceritain dari awal kakak masuk sekolah. Kakak masuk sekolah dulu. Masuk kelas 1 SMA, sekolah Aliyah kan kakak dulu ya. Gak usah diceritain di mana sekolah kakak ya. Aliyah, man. Jurusan apa? Belum jurusan, kelas 1 itu dulu, belum. Nah, Oh iya dulu. Kelas 2. iya. Nah, Ayo cerita. Iya. lanjut gak nih ceritanya? Ya. Kan tadi udah bilang lanjut. Oke, lanjut. Nah, kakak itu baru masuk aja, udah ada beberapa kakak-kakak kelas yang pengen ngadopsi kakak kayak kucing ya, adopsi. Jadi pengen jadi, kakak tuh pengen jadi adik-adikannya dia gitu. Main ke kelas kakak, nyamperin ke kakak, "Ade sini," katanya gitu. Kakak tuh masih malu-malu, masih polos. Waktu itu kakak masih polos. Jadi malu-malu kakak tuh kadang-kadang malah diem gitu, celengak-celenguk, apa sih gitu kan. Kakak nyamperin, ngobrol ke sana kemari, akhirnya akrab. Dan kakak itu sama anak kelas sendiri itu nggak terlalu nongkrong bareng, enggak gitu. Gaulnya tuh kakak sama kelas 2-nya, sama kelas 3-nya gitu. Kebetulan kelas 2, kelas 3-nya ya ada yang kenal gitu. Jadi nongkrong sama mereka. Jadi walaupun kakak anak baru di sekolah gitu, baru masuk, tapi udah gak ada yang berani ganggu gitu. Walaupun ancaman dari haters itu banyak juga. Ya, naik ke kelas 2, ada kan siswi-siswi baru gitu kan, yang gemoy-gemoy. Jadi kakak itu enggak kayak anak-anak yang lain yang suka kelompok-kelompok gitu kan, bring gitu kan, abring-abringan, abring-abringan? Apaan tuh? Abring-abringan tuh ya, bahasa Indonesia apa sih abring-abringan sih? Kalau jalan itu rame-rame gitu kan, konvoy gitu ke depan kelas anak cewek gitu kan, ke depan kelas si siswa baru itu cari perhatian gitu. Kakak tuh enggak. Tebar pesona ya? Iya, tebar pesona istilahnya gitu. Kakak tuh enggak tebar pesona kayak gitu. Kakak tuh lebih ke langsung aja nyamperin kalau misalkan misalkan ya ada nih siswa baru cantik gitu kan, gemesin gitu. Kakak penasaran, kakak tuh langsung masuk ke kelasnya sendirian. Terus? Langsung duduk depan dia. Aduh. Halo Neng, lagi apa? Sibuk gak? Ganggu gak aku kesini gitu? Enggak kak, katanya gitu. Ya udah kalau gitu mau kenalan aja sih gitu, kenalan aja. Udah gitu kakak tuh udah kenalan gitu, langsung kakak tinggalin, gak didatengin lagi besoknya. Gosip tuh besoknya tuh rame. Besoknya jadi gosip rame di sekolah. Sampai ada yang bilang kayak gini, teman kelas kakak ya, teman-teman baik kakak dulu tuh lah, katakanlah CS gitu ya, yang akrab banget sama kakak, cewek. Dia tuh bilang ke kakak gini, kamu itu jadi cowok itu jangan suka mainin perasaan cewek.
kata kakak tuh, apa tiba-tiba kamu ngomong kayak gitu? Ya kamu tuh kerjaannya tuh masuk ke kelas cewek, deketin cewek, nyamperin cewek, ngajak ngobrol, ngajak kenalan, udah gitu udah aja gitu. Cewek itu baper kalau sekarang tuh ya gitu. Cewek tuh perasaannya tuh udah kepedean gitu. Kamu tuh kayak yang suka sama dia, tapi ternyata kamu tuh cuman gitu aja gitu, ngedeketin doang udah tinggalin. Orang tuh jadi sebek ke kamu katanya gitu. Oh ya, aku ternyata salah, diem salah, so akrab salah. Jadi cowok itu bener tempatnya salah dan dosa. Iya bener. Ya gitu, sampai kakak dibilangin kayak gitu. Ya udah, kakak perbaikin sikap kakak baik-baik. Jadi gak terlalu so akrab gitu sama cewek gitu. Nah itu kakak Belum selesai nih ceritanya. untuk cerita itu next aja gitu. Sok kalian mau tanya apa lagi? Kelas 3 gimana? Hah? Kelas 3? Kayaknya gimana kak? Kelas 3-nya kakak itu udah, kakak tuh ngerasa udah di atas angin aja gitu, gak ada problem, gak ada masalah di sekolah, itu menyenangkan. Malah kakak tuh kalau bisa gak lulus sekolah tuh. Saking nyaman di sekolah, rasanya tuh rumah sendiri gitu. Kakak itu kalau misalkan, nah kakak kelas 1 tuh gak pernah bolos satu hari pun. Kelas 2 udah mulai suka bolos, diajarin sama temen. Kelas 3 itu kakak bolos tiap hari, tapi kakak itu bolos tuh gak pernah keluar dari sekolah. Dan cara kakak bolos nih ya, kan biasanya gini, kalau bolos tuh istirahat setengah hari sekolah, dia tuh kabur kan sampai pulang. Nah kakak itu kebalik, pagi-pagi kakak gak masuk, setengah hari pelajaran sampai pulang sekolah kakak masuk ke sekolah, ketemu sama guru yang dibolosin sama kakak, salaman aja biasa. Nggak punya dosa ya? Salaman aja biasa, ketemu sama gurunya. Kata gurunya tuh gini, aduh kamu sebel apa sama ibu, katanya gitu. Enggak ibu, sebel apa, katanya. Kamu mah gak masuk lagi pelajaran ibu. Ya bukan sebel bu, aku tuh capek semalam begadang, maafin. Gitu aja, so manja aja ke guru tuh. Jadi dia tuh suka. Aku selalu Itu taktiknya bisa banget. jadi selalu dimaafkan. Jadi kalian kalau mau, ini bukan tips ya, aku gak nyaranin ya. Jadi kakak itu ya mikirnya gini, aku kalau mau jadi bandel di sekolah, mau bolos-bolosan di sekolah, mau nakal di sekolah, aku tuh harus baik sama semua orang, apalagi sama guru gitu. Jadi dimaklum, kakak itu ke sekolah gak pernah pulang pergi sekolah bawa buku atau bawa tas. Kalaupun bawa tas, isinya bukan buku, Apaan? ya cuman uang aja sama apa gitu yang gak ada gunanya gitu. Cuma variasi doang. Kebanyakan kakak itu berangkat gak bawa buku, pulang gak bawa buku. Ibu kakak itu udah males gitu sama kakak tuh. Kamu tuh sekolah apa ngapain? Kata kakak tuh, ya sekolah lah, aku mah udah dihafal apa juga. Jadi di si lemari sekolah itu udah kayak lemari kakak gitu. Buku-buku kakak tuh di kelas aja, gak ada di rumah. PR kakak gak pernah ngerjain. Tapi kakak gak punya masalah gitu sama guru tuh, gak punya. Kalau misalkan kakak ada salah ya gak ngerjain PR, ya kakak bilang, kakak mau minta maaf ya aku gak ngerjain PR. Paling dia bilang, kamu mah kebiasaan gitu. Nggak dihukum. Gak pernah dihukum gara-gara gak ngerjain tugas. Enak banget ya. Ya gitu, makanya kenalin dong sama guru tuh, akrab, guru cewek, guru cowok. Kalaupun ada masalah juga di sekolah tuh pasti dibela sama guru tuh. Gitu ya. Jadi pas ujiannya gimana? Nah, ujian praktek kakak dulu bahasa Indonesia ya. Ujian prakteknya kan baca puisi gitu kan, sama apa ya? Oh, bikin puisi terus baca puisi. Kakak sampai gini sama guru kakak, ah udahlah kamu magi, katanya. Mau nilai berapa, katanya gitu.
Bu, serius? Gratis? Iya benar, udah percayalah katanya gitu. Soalnya kenapa buku pelajaran kakak itu nggak ada nulis pelajaran, isinya cuman lirik lagu, gambar-gambar, sama puisi. Jadi sampai pernah buku kakak itu dipakai sampel di depan kelas. Kalian sekarang katanya tugas bikin puisi, dikumpulin besok, kalau enggak beres sekarang. Buku kakak diambil sama guru. Nih contohnya kayak gini nih. Nanda mah ya kayak kamu anak ini mah gak usah itu lagi, gak usah ngerjain PR katanya. Ini udah ada, tugasnya udah beres. Ya ampun. Beneran, buku kakak itu semuanya isinya itu lirik lagu, syair lagu, tulisan kakak gitu, tulisan quotes lah gitu. Jadi kakak tuh menyenangkan gitu di sekolah itu, menyenangkan banget, gak ada beban gitu rasanya. Cuman bayar SPP doang sih, kadang itu juga SPP gratis. Oh ya, nih ya, kakak itu mencolok di sekolah, beda dari orang lain mulai dari pakaian, tingkah laku, dan lain-lainnya. Dari pakaian kakak aja, seragam kakak itu kancingnya tuh, kakak tuh kalau baju putih, baju pramuka itu kancingnya semuanya hitam. Kok bisa gitu? Iya, sengaja aja biar beda sama yang lain. Kebetulan kakak itu orangnya anti mainstream, gak mau sama gitu. Nah, dengerin nih. Di saat orang lain logo sekolah gitu kan, logo OSIS gitu kan, logo sekolahnya nama nggak dipasang gitu kan, nggak mau kan? Iya. Pengennya tuh bajunya polos gitu. Kakak itu pasang lengkap Oke, semuanya. makasih ya buat waktu kamu ya, udah Jadi berbagi cerita. Jadi kakak itu share nama kakak itu informasi. gampang diketahui, soalnya Teman-teman namanya kamu kalau ada dipakai yang mau gitu. cerita Jadi udah lagi, ketahuan, boleh si ya Ano. kasih tahu ya. Jadi gak susah biar kenalan gitu. jadi konten di channel halo di mana kita Pokoknya semua itu kakak itu harus, pokoknya kakak berhalusinasi. itu harus beda gitu sama orang-orang lain itu. Kalau udah ditiru kakak itu ganti Ya udah, lagi. makasih banget Kakak malam. itu gak mau Semoga ditiru. kamu jadi anak yang sukses, Tapi jadi kakak udah wanita tahu sukses, resikonya, kelak siap-siap jadi kalau ibu yang ditiru orang sukses lain, gitu. dunia Makanya dan kakak tuh akhirat. selalu mikir apa sih Oke, yang harus beda lagi gitu, Assalamualaikum, gak mau dadah, sama. bye-bye. Sepatu kan semuanya sama, item-item kan. Ya. Malam. Ya. Kakak tuh ambil pemutih, tahu pemutih baju? Hah? Kakak celupin tuh sepatu, jadi sepatu kakak belang-belang gitu, kayak api gitu. Kakak mau sama. Itu nggak dimarahin kok. Ya pertama sih dimarahin sama guru, gak dimarahin sih, cuman sini kamu katanya gitu. Nah ya gini ceritanya. Hari Senin, sepatu kakak udah beda sama yang lain. Kamu sini katanya. Apa pak? Pasti ini masalah sepatu ya. Kalau langsung kayak gitu. Kamu tahu kamu udah salah, sepatu kamu salah. Tapi kenapa kamu pakai? Abis gak ada lagi pak. Ya kenapa sepatunya dibikin kayak gitu? Abis pak, pokoknya gak mau sama yang lain. Bikin aja sendiri. Pokoknya kakak itu orangnya kalau misalkan ditanya jawabannya ya jawaban mau kakak gitu. Kenyataannya kayak gitu. Jawabannya nggak ngambang, nggak mikir-mikir kemana, cari-cari alasan yang bikin ribet gitu. Nah kakak dulu pernah gini, kesiangan kan, bukan kesiangan sih, sengaja aja gitu. Kakak tuh pengen nyobain yang namanya berdiriin di depan di depan kantor guru gitu, dihukum gitu gara-gara kesiangan, pengen nyobain. Nah kakak tuh gerbang udah ditutup, kakak tuh udah ada gitu di lingkungan sekolah, cuma nungguin gerbang ditutup. Oke, bentar lagi kakak tungguin. Nah, udah ditutup, udah beberapa menit ditutup hari Senin kan. Kakak nyamperin tuh baru sama security sekolah tuh. Aduh, kamu kesiangan katanya gitu. Ya pak, kesiangan. Bukain dong pak, aku mau masuk, mau ke sekolah, mau masuk ke sekolah. Ya udah masuk, tapi kamu nggak boleh masuk gerbang kedua, kan gerbangnya dua kan. Nah itu ngejejer katanya sama yang lain tuh, baris di situ tuh sama yang kesiangan katanya. Oke siap.
baris semuanya. Dikasih buku yang isinya itu apa alasannya kesiangan gitu, bukunya itu. Aku tulis aja alasannya tuh kesiangan, alasannya aku itu males, aku tulis males. Terus Ya, sama si gurunya dibaca kan, ini kesiangan katanya sakit, yang ini kesiangan blah 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 blah, banyak alasan. Kakak itu emang kesiangannya males. Kata guru tuh, ini kesiangan malas apa mules katanya gitu. Males pak, ntar kamu ke ruang BP ya, mau ditanya apa masalahnya kamu malas sekolah. Siapa kata aku gitu. Tapi enggak kok, nggak dipanggil ke kantor, malahan ditungguin. kok bisa gitu? Gak tahu katanya kayaknya kakak tuh malas aja gitu, ngapain juga ditanyain lagi orang kayak gini. Padahal kakak tuh pengen nyobain kayak orang lain gitu kan, dimarahin gitu kan, sampai dramatis gitu kan, ada cerita gua sama guru gini. Kakak tuh kakaknya enggak bikin masalah pun enggak dipermasalahkan gitu. Oh, gurunya udah marah duluan. Iya, malah kakak kalau lagi nongkrong di kantin sama guru itu suka ditraktir makan loh. Wah, enak banget ya. Kakak ini gak ngada-ngada, sumpah loh beneran. Mau jajan gak? Kata guru kakak. Ingat banget tuh guru, baik-baik gitu. Ya mau lah bu, sok aja ambil katanya. Mau apa? Aduh, orang lain tuh pada ngelihat, kakak ngelirik, enak banget nih jadi anak emas. Kakak tuh kalau misalkan ngobrol sama guru-guru cewek ya, punya pacar gak katanya gitu. Enggak bu, enggak punya pacar. Aku mah males pacaran juga kayak gitu. Bohong katanya gitu. Enggak, beneran. Sok tuh mau yang mana katanya. Ntar sama ibu dibantuin gitu. Minum ya Allah. Iya gitu kan, kakak kan gak bisa pakai motor kan ya, jadi pulang pergi sekolah tuh jalan kaki gitu. Guru-guru juga sama. Jauh. Lumayan lah, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga. Tapi kalau dari sekolah ke jalan itu lumayan agak, jalan kaki lumayan capek sih. Nah kakak itu sama guru tuh jalan bareng orang lain kan, ada guru tuh kabur kan, lari kan, ngejauh kan ya. Iya. Kakak tuh enggak, kakak tuh lompat langsung nyamperin, salam sama ibu guru, cium tangannya, jalan bareng sama mereka pulang tuh, ngobrol apa aja di jalan gitu kan. Jadi akrab gitu, serasa mereka tuh dekat, serasa dihargai katanya gitu. Kenapa mereka ya bu, kenapa ya kata kakak tuh, aku itu di sekolah guru-guru tuh kayaknya baik-baik gitu. Walaupun ya emang aku sadar diri gitu, di sekolah itu aku tuh bolos iya, ngerjain PR enggak, seragam kayak gini, sepatu kayak gini, baju gak dimasukin, tapi kok baik-baik gitu. Ya kata mereka tuh kayak gitu, kakak tuh ngehargain mereka gitu, nganggap mereka itu bener-bener sosok yang dihormatin gitu, di luar pelajaran pun gitu, di luar sekolah pun gitu kakak itu. Malah kakak kalau misalkan di luar sekolah, kalau misalkan di jalan ketemu gurunya yang duluan nyapa ke kakak. Ya Allah. Iya, alhamdulillahnya kayak gitu. Soalnya kakak gitu, kalau misalkan di mana-mana juga ketemu kakak langsung nyamperin, bukannya lari gitu. Iya benar. Dan satu hal lagi yang kakak anggap kakak sukses di zaman-zamannya kakak sekolah dulu, kakak nggak pernah yang namanya minum alkohol. Walaupun teman-teman kakak banyak yang minum-minuman lah, tahulah gaya-gayaan doang, ngapain sih mabok gitu kan. Kakak itu nggak pernah terpengaruh sama hal kayak gitu. Orang kan misalkan gini ya, nih kakak sama kakak kelas yang lain ya, cowok-cowok gitu, sama preman-premannya lah gitu kan. Orang lagi ngumpul di suatu tempat gitu, bawa minuman keras gitu kan, ditawarin, yang lain tuh ditawarin,
ayo mau katanya mau minum, ayolah hargain minum gitu kan bahasanya gitu. Kalau kakak tuh enggak, kakak tuh langsung nolak, enggak, aku tuh gak minum alkohol gitu, gak minum minuman. Jadi mereka tuh pertamanya mungkin aneh gitu kan, tapi aku jelasin gitu. Iya. Tapi aku jelasin ke mereka gitu, kalau aku tuh emang gak tertarik sama minuman, terus gak mau nyentuh minuman itu. Pokoknya kita temenan, tapi tolong saling menghargai. Aku gak ganggu kamu, kamu juga gak usah terlalu maksain ke aku pasti bakalan nolak gitu. Dan dimaklumi, alhamdulillah gitu. Orang lain kan kalau misalkan ditawarin gitu langsung gak berani nolak gitu kan. Akhirnya pas nolak itu disangkanya belagu gitu kan. Kalau kakak dari awal udah nolak gitu. Kakak juga ada sih beberapa orang yang kelihatan sebel, bahkan bilang pengen hajar kakak gitu. Terus Kakak tuh sampai bilang, ada teman ya, katanya si Anu tuh si Anu tuh sama kamu katanya pengen ribut katanya gitu, sebel sama kamu misalnya gitu. Dia bilang kayak gitu. Ya udah, di mana asramanya? Kan dulu kan asrama gitu kan, ada deket pesantren gitu kan, banyak siswa dari pesantren. Ya udah, asramanya di mana? Kalau misalkan ya mau ngegebukin, mau ngajak berantem, ya udah samperin sekarang. Kalau enggak aku nyamperin ke asrama. Kata dia, asramanya di asrama Anu. Ya udah, sekarang pulang sekolah aku ke sana ikut. Aku ikut ke asrama dia. Orangnya nggak ada. Ditungguin dari pulang sekolah sampai mau maghrib, sampai asar malah. Iya, sampai asar gitu, mau maghrib. Nggak ada orangnya. Pas besoknya aku tanyain di sekolah sama teman aku itu yang ngebilangin kayak gitu. Kemarin orang yang kemarin mana sih, nggak ada. Ada katanya. Kok nggak nyamperin? Nggak tahu. Jadi iya, jadi mereka itu sebel sama kakak. Sebel apa sih gitu? Gak punya masalah, kakak tuh gak bikin masalah sama mereka. Ya namanya haters mungkin ya. Atau bisa mungkin gara-gara ceweknya gitu kakak deketin, atau ceweknya suka sama kakak kali. ini ya Allah, udah kesannya gimana banget ya. Lagu ya. Ya itulah dulu kakak itu dulu tuh termasuk yang orang yang pede gitu, percaya diri aja walaupun kakak bukan. Sekarang Kak. Hah? Kalau sekarang kakak Sekarang pun. ini kakak pedenya nyeritain dulu kan. Kalau sekarang kakak lebih ke menghindar dari semua beban gitu kan. Padahal dulu kakak tuh bukan siswa yang dari kalangan orang yang kaya gitu, orang yang berada, orang yang kecukupan, enggak, itu beda. Teman-teman kakak tuh wah, kalau bisa dibilang ada yang punya pabrik anu lah orang tuanya, ada yang mobilnya anu gitu, mobilnya wah keren, ada yang motornya keren. Kakak tuh enggak, tapi kakak itu enggak ngerasa berbeda sama mereka di sekolah itu. Malah mereka tuh akrab sama kakak. Rumah kakak juga dulu tempat main mereka cewek cowok gitu. Main ke rumah kakak. Akrab aja gitu. Soalnya kakak itu terbuka dari dulu juga gitu. Kalau kamu mau baik sama aku, ayo. Kalau kamu mau jahat sama aku, ayo. Tapi aku nggak bakal ngelakuin jahat sama kamu gitu. Jadi apa ya, masa-masa sekolah kakak itu kakak ngerasain indah banget lah, berbeda banget gitu dari kebanyakan cerita orang. Kakak kan gitu, kamu sekolah di mana, misalkan udah beres sekolah dia ceritain masalah sekolahnya kayak gitu, rasanya lebih bagus kisah aku deh. Itu kan pede banget. Ya iyalah, mana ada murid sama guru kayak gitu kan. Terus kakak itu ya entah, pokoknya kakak nggak tahu apa gitu. Cewek-cewek tuh kayak yang kalau kakak ngedeketin mereka, kalau ngobrol sama mereka itu kayak yang ngarepin gitu, akrab sama mereka tuh kayak ngarepin gitu, nggak kelihatan wajah risih gitu. Kalau misalkan kakak deket nggak kelihatan wajah risih, malah kan welcome gitu, malah kak lagi apa gitu kan, malah gitu. Terus cewek yang punya cowok juga kakak deketin kayak yang
nggak masalah gitu, nggak takut ketahuan sama cowoknya, enggak gitu. Malahan sampai ada yang cowoknya malah jadi akrab sama kakak. Sahabatan gitu ya? Iya, malah dia pengen kenalan sama kakak si cowoknya itu. Beda sekolah kan, katanya pengen ketemu sama kakak gitu. Kakak udah prasangka buruk, pasti ngajak ribut nih, gitu kan? It's okay, aku tanggung resikonya gitu. Kalau dulu kakak berani banget gitu, mau ribut ke mau gimana terserah gitu. Nah, kakak samperin, kakak nggak pernah bawa temen, nggak pernah, sendirian aja gitu. Kalau masalah kayak gitu sendirian aja, apapun gitu juga sendirian aja gitu. Nah, kakak samperin katanya, anaknya baik, si cowoknya baik. Mau pesen apa? Katanya gitu. Mau bikin apa? Ayo, katanya gitu. Ya udah, pesen apa aja gitu, terserah. Ngobrol sana sini. Tahu nggak? Katanya gitu. Kalau misalkan si Anu itu pacar aku, katanya gitu. Oh iya, maafin ya, nggak tahu, aku mah nggak nanya pacar, nggak nanya urusan pacar gitu. Cuman ya wajar aja, satu sekolah, masa sih nggak tahu, masa sih nggak kenal gitu. Jadi kalau misalkan ngedeketin juga, aku cuma pengen tahu aja gitu, pengen tahu siapa dia, dari mana dia gitu. Oh ya udah, katanya gitu, nggak apa-apa, makasih ya gitu. prasangka kakak itu udah jelek. Udah pasti ngajak ribut, ternyata enggak. Gak pernah kakak dipukul di sekolah, nggak pernah. So, kalian mau tanya apa lagi atau ayo? Ini mah aku pribadi ya kak, aku mau nanya nih. Nah, oke. Ke pribadi. Oke. Enggak, maksudnya udah pokoknya gitulah. Ya apa aja bebas, ayo tanyain. Kalau aku sanggup jawab. Yang apa ya? Menurut kakak nih, perbedaan sekolah sekarang sama sekolah kakak dulu tuh apa sih kak? Sekolah sekarang sama sekolah dulu, kalau sekarang itu gimana ya, kakak sekarang nggak terlalu akrab sama anak sekolah juga gitu, nggak tahu juga ya. Tapi yang kakak lihat itu anak sekolah sekarang tuh terlalu berani. Maksudnya? Iya, terlalu berani. Jadi gimana ya, maaf ya, kakak lihat kasus-kasus yang kakak dengar juga dari cara mereka ke guru gitu kan, agak kurang ajar gitu. Terus pergaulan mereka terlalu kejauhan gitu. Jadi apa ya, dulu juga gangster ada, malahan dulu tuh gangster tuh banyak gitu. Tapi mereka tuh lebih apa ya? Lebih masih punya adab gitu. Sama guru punya adab, gak berani dulu juga, walaupun harus sama guru dicaci maki, gak ada namanya ngebalas ke guru, gak ada. Ya udah, kita salah udah aja gitu. Kalau sekarang kan ada kan, banyak kan, malah banyak banget kan, sampai guru yang dipukulin sama muridnya kan, diajak ribut sama muridnya. Dulu nggak ada, selemah apapun fisik gurunya nggak berani kita. Berarti beda banget ya kak? Iya. Zaman dulu sama sekarang. Kakak rasa gitu sih, kalau kakak bandingin masalah-masalahnya gitu. Terus masalah pacarannya juga, wow, sekarang mainnya ngeri banget, main ke kos-kosan, main ke semak-semak. Dulu emang ada dulu emang ada beberapa kasus, tapi itu jarang banget gitu. Kita tuh pengen main sama pacar tuh di sekolah ya, misalkan pacaran di sekolah, main sama pacar tuh di sekolah gitu, paling di kantin. Terus kalau misalkan bukan anak santri gitu kan, anak rumah gitu, kita tuh main di rumahnya. Kita tuh bawa teman-teman rame-rame ngobrol di rumahnya. Kadang kita bikin nasi liwet gitu kan, rame-rame main kayak gitu, nggak main kemana-mana, enggak. Walaupun memang ada lah kejadian kasus, beberapa kasus, tapi itu langka banget. Kalau sekarang kan anjir, hamil lah, apalah, mabuk bareng lah, pesta miras lah, wow, ngeri banget. Dulu kayak gitu, lebih terjaga lah, lebih gede takutnya gitu. Kalau sekarang berani-berani ya kak? Berani banget sekarang mah, berani, ekstrim lah. Anak sekolah kan sekarang, anak sekolah jadi begal, merkosa cewek. Dulu mana ada kakak yang kakak ngalamin anak-anak sekolah merkosa cewek? Nggak ada.
Gak ngalamin, gak pernah denger gitu zaman kakak. Ya dewasa sebelum waktunya nggak sih kak? Itu bukan dewasa sebelum waktunya, Terus? itu bego duluan. Iya, kalau dewasa sebelum waktunya itu dia berpikir jauh gitu kan, visinya jauh, pikirannya jauh gitu kan. Itu baru dewasa sebelum waktunya gitu. Kalau itu bego duluan gitu, dia ngelakuin hal-hal bodoh gitu di saat-saat mereka tuh harus melakukan ngejauhin hal kayak gitu. Oke. Bego duluan gitu. Iya, harusnya tuh ya mereka itu berpikir dulu gitu. Kalau misalkan contoh-contoh kecil ya, minuman keras lah gitu, mabuk-mabukan, anak sekolah mabuk-mabukan, itu kakak itu ya sama orang yang suka mabuk, terserah lo deh gitu kan. Coba aja pikir, lo mabuk-mabukan, judulnya, niatnya apa sih, tujuannya apa gitu. Itu aja dulu. Mau gaya-gayaan, sorry banget deh, tanyain sama orang-orang, itu bukan gaya gitu, bukan gaya. Mau anak cewek kek, mau cowok kek, mau bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya itu bukan gaya apa-apaan sih gitu kan. Itu bukan gaya kayak. Terus ada yang bilang, gua tuh pusing, gua tuh pengen tenang, kalau mabuk itu pengen tenang. Salah brother. Abis lu sadar dari mabuk, masalah ada lagi, gak hilang. Coba hadapi semuanya dengan cara sadar gitu. Nah, itu masalah alkohol ya. Terus masalah pacaran ya. Kalau misalkan masalah pacaran tuh gak usah nekat gitu kan. Gak usah ya sampai ngasih segalanya gitu sama pacar tuh. Ujungnya ntar kalau patah hati, kalau misalkan kecewa, aduh ngenes banget gitu liatnya, kasihan gitu aku mah liatnya, kakak mah. Sampai yang kayak kehilangan apa gitu, sampai mikir kayak gini. Ini misalkan cewek ya yang patah hatinya, dia itu sampai ngomongnya itu masalah-masalah kematian gitu kan. Aku pengen mati aja, aku gak kuat. Lebih baik aku mati, aku pengen hilang ingatan gitu kan. Emang lu sama cowok lu abis diapain sih sampai kayak gini gitu. Padahal kalau misalkan putus udah cinta emang sakit gitu kan, sakit hati, udahlah sakit hati udah gitu, kita cari hal baru gitu yang lebih menyenangkan. Malah jadi kepikirannya kakak itu jadi sudon gitu kan. Ini jangan-jangan cewek udah diapa-apain nih sama ceweknya gitu. Dan memang ternyata ya gitu, kebanyakan yang kayak gitu. Jadi hancur gitu. Itu gara-gara dia nekat ngasih segalanya gitu. Makanya tolong dong batasin kalau mau pacaran gitu. Kalau misalkan lebih baiknya sih enggak. Terus masalah pergaulan juga. Pergaulan anak-anak sekolah sekarang. Kalau dulu tuh kita tuh lebih ke gaul tuh paling beberapa persen lah, sampai 10% kita gaul sama anak sekolah lain gitu kan. Kebanyakan sama anak-anak sekolah kita sendiri. Kalau sekarang mungkin pengaruh grup-grup WhatsApp, grup-grup di sosial media gitu kan, jadi kenalan tuh banyak. Sekarang gaul main kesana, main kemari, kesana kemari, pergaulan bebas, jauh juga dari jangkauan orang tua gitu kan. Nah itu yang bikin mereka jadi berani gitu. Ngerasa kalau misalkan main ke daerah gue punya temen gitu, gue punya kenalan di sini, gue mau bikin onar di sini juga, gue punya orang gitu kan, gue punya orang lain yang bisa gue andelin gitu kan. Dulu kan nggak kayak gitu. Kalau kita masuk ke daerah lain gitu, kita tuh sopan, kita gak mau ada masalah gitu. Tapi kalau sekarang masuk ke sana, masuk ke sini, jadi masalah, bikin onar ya gitu kejauhan mainnya gitu. So, mau nanya apa lagi? Ayo. Apa ya? Pesan kakak buat remaja zaman sekarang itu masih apa? Atau buat orang-orang yang
Oh, ya pacarannya. oke, pesan kakak buat remaja zaman now gitu. Yes. Oke, kakak harap kalian semuanya dimanapun berada gitu kan, tolong kalian itu usahakan jadi sebaik-baiknya diri kalian gitu. Apa yang kalian anggap itu baik, lakukan. Apa yang kalian anggap itu bahaya, beresiko tinggi, jauhin. Kalau bisa jangan mau tahu lah, tinggalin aja gitu. Misalkan kalian itu penasaran, maaf ya, kita ngobrol aja ya. Misalkan ketertarikan kalian sama seksual, kalian pengen tahu hal-hal gitu, udahlah gitu kan. Ntar ada waktunya. Jauhin aja dulu, tinggalin aja dulu, lewat aja dulu gitu. Sekarang kalian fokus bikin sebaik-baiknya diri kalian gitu. Prestasi kalian banyakin, pengetahuan kalian banyakin. Terus juga yang perlu kalian perhatiin itu, kalau mau melakukan hal-hal yang bodoh ataupun hal-hal yang nggak tahu akibatnya kayak gimana, tolong pikirin orang tua gitu. Orang tua itu bela-belaan buat kalian, buat ngebiayain hidup kalian, berharap sama kalian. Tiap malam dia berdoa, tiap pagi dia doain, tapi kaliannya ceroboh gitu. Emang orang tua bakal maafin, orang tua mah lautan maaf gitu. Tapi please dong, diri kalian itu jangan banyak bikin kecewa gitu. Jangan bikin sakit hati orang tua, ntar kamu sial sendiri gitu. Terus juga buat remaja-remaja sekarang itu, kalau bisa seburuk-buruknya kehidupan yang kita jalani, ingat sholat. Itu aja sih. Gitu aja. Iya, Kak. Oke. Kalian rasa cukup? Kalian rasa cukup? Iya, udah. Gak ada ya lagi yang mau ditanyain? Next nanti kali. Ya, masih panjang ya cerita kehidupan kita ya. Sekarang udah berapa menit kita ngobrol ya? Iya. Hampir sejam tuh, Kak. Hampir sejam, oh my god. Oke, gak apa-apa ya. Jadi makasih ya, terima kasih banyak buat kalian ya yang mau ngepoin kehidupan kakak yang sebenarnya faedahnya dikit, kebanyakan unfaedah. Jadi sesi kita itu cuman ngobrol-ngobrol gitu ya. Barangkali ada orang-orang di luar sana yang sama hidupnya itu ngerasa dia tuh sendiri gitu kan, gak punya temen, cuma dia ngehabisin waktunya itu di rumah dengerin YouTube gitu kan, dengerin cerita-cerita orang gitu kan. Dia sendiri ngerasa hidupnya tuh kurang apa ya, kurang berani gitu buat keluar. Itu oke, itu bukan masalah. Itu hidup kalian, nikmati aja, pikirin aja bagaimana caranya bisa jadi indah, itu bisa jadi menyenangkan walaupun sendirian. Jangan takut sendiri gitu kan. Tapi jangan juga kalian ngehindarin orang lain gitu kan. Beranilah gitu. Oke, makasih buat waktunya. Makasih banget ya aku sama kalian nih. Makasih banget nih buat gadis-gadis ini. Nida sama Enda ya. Nida sama Anda mau kasih tahu nggak IG-nya apa? Barangkali ada teman-teman yang mau follow IG kalian. Nggak usah kalau Nggak usah. Oke, kalau gitu ya. Tetap misterius ya, kita ini orang-orang yang misterius. Oke, kalau gitu. Kayaknya koneksinya ini menghubungkan jelek ya. Jadi udah kita akhiri aja obrolan kita ini. Semoga aja ketemu ya manfaatnya, walaupun susah untuk nyari manfaatnya gitu. Mungkin ceritanya buat kalian gak menarik, tapi buat aku sih menarik. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum, bye bye, thank you.